قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعا في علم في دارين آمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون, dan tidaklah mereka memberikan nafkah. Yang mana? Ibn itu. Dan tidaklah mereka memberikan nafkah fihi padanya. Maksudnya pada jalan Allah. Fihi. Nafaqatan saghiratan. Ditulis tuh, jangan ditulis. Fihi itu pada jalan Allah, ya. Kalau ngaji ditulis, jangan kagak ditulis. Jangan kayak pinter banget, jangan ya. Ditulis, penting tuh. Ya nanti kalau kita ngajar, ya benar ngajarnya. Amin ya Allah. Tulis. Dan tidaklah mereka itu memberikan nafkah fihi padanya, pada jalan Allah, fisabilillah, nafaqatan saghiratan, baik nafkah yang sedikit, walau tamratan, sekalipun satu kurma, dia kagak kasih tuh buat jalan Allah. Namanya apa, orang apa nih begini nih, orang pelit ya. Wala kabiratan, apalagi besar ya. Wala kabiratan, dan tidak juga besar. Jadi enggak mau sedekah tuh kecil maupun banyak di jalan Allah. Ya. Wala yaqta'una wadiyan bisairi, dan tidaklah mereka itu memutuskan, maksudnya menempuh wadi, lembah, bisairi, dengan berjalan, illa kutiba lahum, kecuali dituliskan untuk mereka, demi zalika, demikian itu, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'maluna, supaya Allah Ta'ala balas mereka paling bagus apa yang mereka lakukan, ay jaza'uhu, akan balasannya. Jadi kalau ya kita nafkah, kita sedekah itu sedikit banyak, apalagi banyak, Allah akan tulis dan Allah akan balas itu. Balasannya ahsana ma kanu ya'malun, balasan Allah itu paling bagus apa yang mereka lakukan, lebih bagus. Jadi jangan sampai kita enggak nafkah, enggak bersedekah, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Iya. Apalagi sampai mencela, mengatain, jangan. Ada satu pesantren bikin kalender, bukan dijual, bukan. Lagi nyari dana. Kalau dijual tuh dijual, bukan sedekah. Cuma dapat kalender, dan dia pesantrennya gratis. Pantes apa enggak kira-kira? Pantes. Kecuali dia pesantrennya bayaran, masih juga bayar tuh, disuruh beli, baru enggak pantes. Ada apa? Ada apa segitu bencinya sama orang yang pesantrennya gratis? Ada apa? Ada apa dengan hatimu? Adakah yang luka? Ada apa dengan hatimu?
Ada pesantren seperti itu pesantren itu gratis, ya benar gratis dia memang. Nah, dia bikin kalender lalu dia sebarkan untuk cari dana, dan bahasanya bukan beli, emang bukan beli, sedekah. Buktinya mana bukan beli? Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Gitu. Sedekah satu kalender, ya silakan, sedekahnya sekian, kalau enggak mau enggak apa-apa. Jadi sedekah ya dapat kalender gitu. Jangan dicela, jangan. Pantas dia itu gratis. Ya. Ada apa menghina, merendahkan? Ada apa? Ya, coba kita gunakan logika kita yang jernih. Gunakan itu. Jangan, ya, kalau ada tuh yang begitu, jangan. Beliau udah gratisin tuh, udah sedekah ilmu. Ya. Emang nggak biasa beliau itu minta duit sama murid, nggak biasa itu. Nggak biasa minta duit, nggak biasa. Nggak tega mintain murid tuh buat bayaran, nggak tega. Bukan beliau tuh gratisin supaya ini, supaya nggak ada. Emang dari masih kecil ngajarnya nggak pernah mintain duit, nggak pernah. Bahkan mau dibagi duit nggak mau. Maksudnya ditanyain berapa duit, nggak mau tuh. Kasihnya setelah aja, mau kasih berapa aja, ya, mau kasih berapa aja setelah. Karena memang nggak biasa mintain duit. Apa kita tega mencela orang seperti itu? Saya yakin hati yang baik nggak akan tega, dan saya yakin ngeri, takut ntar ada balasan dari Allah. Kalau kita mencela orang yang seperti itu, jangan. Ntar kita takutnya apa? Kesandung. Kalau bahasannya apa? Kualat begitu ya. Jangan, orang baik tuh. Ya, orang baik banget itu, Masya Allah. Dan sebaik-baik orang sedekah adalah sedekah ilmu. Padahal beliau itu kalau mau bayarin bisa, tapi nggak mau. Emang biasa dari masih kecil, ya, beliau itu ngajarnya nggak pakai bayaran. Dari dulu masih kecil, ya, waduh, masih kecil, nggak pernah, nggak tega. Ya. Nah, jadi ada orang yang bersedekah, jangan kita cela. Kita udah nggak bisa, jangan sampai. Ya. Jadi mereka tidak memberikan nafkah baik kecil maupun besar. Ya, tidaklah mereka memberikan nafkah. Ya, tidaklah mereka memberikan nafkah pada jalan Allah, baik besar maupun kecil. Ya, dan mereka tidaklah menempuh wadi. Ya, tidaklah mereka menempuh satu lembah dengan berjalan kecuali itu ditulis oleh Allah untuk mereka. Artinya Allah akan balas itu. Jadi kita sedekah ini jangan takut, Allah balas nanti. Tapi ingat, sedekah kita karena Allah, bukan karena yang lain. Ya, sedekah kita karena Allah, bukan karena yang lain-lain, bukan. Bukan karena pengen disanjung-sanjung, bukan. Jangan kayak begitu. Sedekah kita karena Allah. Ya, pengen bantuin orang, pengen orang tersenyum, pengen orang bahagia. Masya Allah. Apa kita tega tuh mencela orang yang hatinya begitu? Jangan.
Jangan ya. Masya Allah. Ya. Ya, jadi ada orang yang modelnya tuh pengen sedekah aja, pengen bantuin orang aja, enggak tega, pengen bantuin aja, Masya Allah. Walamma ya wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Walamma dan tatkala wubbihu mereka orang-orang mukmin dicela ala takhalufi atas ketinggalan, enggak mau perang maksudnya. Wa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam sariyatan nafaru jami'an, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan sariyah bala tentara ya, perang. Nafaru mereka berangkat jami'an semuanya. Fanazala maka turunlah firman Allah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru, tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu liyanfiru ya, semuanya pergi ilal ghazwi ke perang, kepada perang kafatan ya, semuanya enggak, tidak sepatutnya mereka pergi semua. Falaula fahalla ya, mengapa tidak ada nafar yang pergi min kulli firqatin qabilatin, dari setiap firqah ya, kelompok kabilah, minhum di antara mereka ta'ifatun jama'atun, ada satu jamaah, wa makasal bakuna, dan tinggal ya, dan tetap ya, oleh yang lainnya, liyatafaqahu supaya mereka itu memperdalam ya, tafaqquh itu memperdalam agama, ilma kisuna tafaqquh fid din, memperdalam agama. Mereka ya tetap ya, dalam memperdalam agama. Jadi hendaknya ya jangan semuanya pergi perang, hendaknya ada yang memperdalam agama, tetap dah perdalam agama. Jadi yang pergi perang, tak ada yang pergi menuntut ilmu, perdalam agama. Kemudian perdalam agama apalagi, waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim, dan hendaklah mereka memperingati kaum mereka apabila mereka kembali kepada mereka, minal ghazwi, daripada perang, bita'limim, dengan mengajarkan mereka, ma ta'lamuna, apa yang kamu tahu akan dia, minal akami, daripada hukum-hukum, ajarin. Jadi kita kalau belajar, ajarin orang, bikin majelis taklim, ngajarin. Jangan kamu pulang-pulang gojek, jangan. Emang kagak boleh. Tapi yang paling pokok ngajar. Ingat pesan saya, ngajar, jangan mengharapkan uang dari santri. Itu pesan saya kepada kamu semua. Ya, jangan mengharapkan uang, nyari duit jangan sama santri. Pesan saya banget itu ya. Nyari duit tuh dagang apa-apa, mau gojek mau apa, silakan. Ya. Mau dagang, bagusnya dagang. Ya. Yang bagus adalah dagang. Nah, kalau gojek takutnya tahu yang dibonceng ya orang cantik lagi ya, berabe loh, menggetar ntar lagi, jangan. Ya. Jadi kalau mau pulang nanti nih, ya bikin majelis taklim, ajarin walaupun satu orang. Pesan saya tadi, jangan kamu mintain uang,
Ya, jangan kamu mengharapkan uang darinya. Tapi kalau dia dikasih, ambil walaupun dilempar. Ya, pesan saya jaga lagi nih. Dikasih, ambil walaupun dilempar. Minta jangan, juga mengharap jangan. Kenapa begitu? Yang kita pengen kan duit yang barokah. Antar kita ngajar tuh Allah pasti balas. Tapi jangan mengharapkan itu, ya. Artinya tuh apa? Allah pasti tuh akan balas. Tadi tuh, wala yunfiquna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Hakul yakin. Ya, jadi yakin Allah akan balas kita. Tapi nggak usah dipikirin itu, nggak usah. Ntar kamu jadi mikirin kapan datangnya ya gitu. Sebelum datang udah gugur lagi. Gitu. Jadi ngajarin aja. Jadi kamu pulang nih jangan sampai nggak ngajar di rumah kamu pulang. Ya, kan gojek doang lagi. Jaga di minimarket lagi, supermarket. Orang perempuan, orang laki. Ajarin di rumah walaupun ya satu orang nggak apa-apa. Tadi pesan saya, prinsip saya begitu. Ya, jangan minta uang dan juga mengharap, jangan. Ya, dulu saya ngajar begitu dari masih kecil, dan itu dari pesan dari guru saya juga. Beliau juga dari gurunya, beliau jadi gurunya. Jadi sanadnya nyambung terus sama guru kita. Gitu. Jadi kalau kita punya guru bagus tuh begitu. Ya, pesannya begitu, nyambung. Nah, gurunya bagus, muridnya bagus. Gurunya nggak mengharapkan uang, nanti muridnya pun nggak mengharapkan uang. Gitu. Kalau ada gurunya mengharapkan uang, minta-minta. Kalau saya sih nggak mau yang begitu. Saya cari lagi yang lain. Saya nggak mau kalau ada guru kayak begitu, saya nggak mau. Kalau saya mah, ya kalau kamu sih seterada. Kalau saya sih nggak mau. Saya akan cari guru yang nggak mau mengharapkan, nggak mau ya mengharapkan uang kepada murid-muridnya. Alhamdulillah guru-guru saya begitu semuanya. Ya, gitu. Jadi jangan sekali-sekali ada setitik di hati kita. Setitik di hati kita pengen mintain duit kepada santri kita tuh jangan. Ya, kecuali buat dia keperluan dia sendiri, buat dia makan sendiri, buat dia apa, beli lampu, beli wire listrik gitu ya, tuh keperluannya sendiri. Beli lemari, beli kasur, keperluan sendiri. Kalau buat kita minta jangan. Itu pesan banget saya kepada kamu. Dan nanti kamu pulang ngajarin, jangan kagak buka majelis taklim. Walaupun satu orang ajarin. Nah, pesannya saya begitu. Jerniin hatimu. Masalah uang jangan pikirin. Ini nih, udah dijanjiin sama Allah. Wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Sedekah ada dua, ada sedekah ilmu, ada sedekah harta. Jadi kamu ngajarin itu sedekah. Tapi jangan kamu berdalil. Ya memang sih ada di kitabnya itu ya. Kalau minta duit juga tuh nggak bakalan kebayar. Ya jangan begitu. Kalau kamu minta duit orang jangan ya. Jangan. Ya. Jadi sedekah itu ada dua, ada ilmu, ada harta. Kata Imam ya
Syekh Nawawi Al-Bantani ya, sedekah ilmu yang paling tinggi, paling mulia, sedekah ilmu. Kita enggak punya duit dan sedekah ilmu. Ya. Jangan ada di hati berharap cari duit, mintain duit, ya, mengharapkan duit, jangan ya. Tapi kalau dibagi, ambil. Ya, sekalipun dilempar. Tuh. Orang bagi jangan merasa terhina, ambil aja. Apalagi pakai amplop, ambil. Apalagi 1 miliar, ambil buat beli tanah, pelebaran pesantren, ya. Gitu. Itu pesan saya banget kepada kamu, pulang ngajarin, walaupun alip-alipan, ya, ikro-ikroan, begitu ya, walaupun. Tapi pesan saya yang kedua, jangan mengharapkan uang, jangan mintain duit, ya. Jangan mengharapkan uang, dibagi ambil ya. Kalau kamu mencari uang di mana? Ya dagang apa begitu ya. Tetap ngajar, yang paling pokok adalah ngajarin. Masya Allah. Itu guru saya semuanya begitu, guru saya. Enggak ada yang duit-duit, enggak ada. Alhamdulillah. Jadi kita turun tuh. Ya, muridnya turun, ilmunya. Itu yang namanya kita, walaupun ya ceretnya pada hitam jelek, ya hitam jelek, keling, udah lama, tapi airnya jernih, kita ambil air dari situ, ya, entar kita minum, badan kita sehat, ya. Tapi kalau kita ambil dari ceretnya tuh warnanya kuning, cakep, menterelep, karena sinar, ting, gitu. Tapi airnya buruk, udah bau airnya, apalagi dimakan, bau aja nggak enak, baunya nggak enak. Kita minum, apa yang terjadi? Mencret, ya. Begitu. Yang jernih, biarin orang. Ini ceretnya jelek, kecil, kontet, bogel, ya. Bulukan, dipukul ngebul, tapi dalamnya cakep. Amin yang begitu. Yang bagus-bagus, semuanya bagus ya. Ceretnya mentrelep, bagus, cakep, airnya bagus, masya Allah. Yang bagus begitu. Yang paling idealnya gitu ya. Jadi ya, nanti pesan lagi saya dari kepada kamu ngaji nih biar pulang ya. Jangan kagak ngajar di rumah ya, walaupun 1 orang. Dan pesan lagi saya, jangan mengharapkan uang ya. Tapi kalau dibagi ambil. Ya. Saya nggak ngarepin uang sih, mulutnya mukanya cemberut aja. Jangan begitu. Jadi senyum terus ya. Tapi jangan kagak ada orang senyum aja ya. Iya. Entah muridnya tanya, udah lama guru. Jadi begitu ya. Pulangnya ngaji kamu sebagaimana di sini tuh. Ya. Liyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim. Pulang ajarin ya. Ajarin, jangan enggak ngajarin ya. Yang mau aja, yang enggak mau ya jangan dipaksa ya, berantem ya. Yang mau ajarin walaupun 1 alif 2 alif gitu ya, 1 alif 2 alif. Ajarin dikit-dikit. Siapa yang mau ngaji silakan ajarin aja. Bayarannya berapa? Enggak pakai bayaran. Bayaran berapa? Enggak pakai bayaran, enggak. Ya, kalau dibagi ambil. Gitu. Begitu. Dan Allah kasih berkah. Ya. Ada orang pakai bayaran, biarin dia mah begitu. Biarin dia mah. Kita mah jangan. Gitu ya. Jangan dikatain dia mah pakai bayaran, jangan ya. Jangan kamu katain. Jangan ya, biarin dia mah.
Kita begini. Yakin. Kenapa? Ini janji Allah nih. Illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Janji Allah. Ahsana, lebih bagus, ma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Ya. Lebih bagus tuh kita kasih ilmu kan sedekah. Bahkan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, lebih afdal sedekah ilmu daripada sedekah harta. Apalagi mah dua-duanya tuh. Kan ada kiai begitu ya. Udah ya dikasih gratis, dikasih beras juga. Oh, Masya Allah, itu kan luar biasa itu ya. Begitu. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa ngajar, amin ya Allah. Ya, dan semuanya ikhlas. Ya, jangan kagak ngajar, pulang-pulang ngajar. Walaupun satu orang, walaupun anak TK, jangan bilang cemen, jangan ya. Walaupun anak TK, ngajarin. Gitu. Dan jangan mengharapkan uang. Iya. La'allahum yahzarun. Ya. Semoga mudah-mudahan mereka yahzarun. Ya. Termasuk ya, mudah-mudahan mereka itu menjaga diri. Ya, bisa menjaga diri mereka. Iqaballahi akan ya, siksaan Allah, dari pada siksaan Allah, bimtisari amrihi wa nahyi, dengan menjunjung tinggi atau melaksanakan perintahnya dan ya menjunjung tinggi perintahnya, bimtisari menjunjung tinggi perintahnya, wa nahyi dan larangannya. Jadi kalau menjunjung tinggi apa berarti? Perintahnya dikerjain, larangannya dijauhin. La'allahum yahzarun, dengan kita ajarin mereka la'allahum yahzarun, iqaballah, ajarin. Nah, kalau yang ngajarin ikhlas, insyaallah ntar muridnya, yang ngajarin ikhlas muridnya jadi tuh. Ya, muridnya banyak pada jadi. Itu kalau ada suatu pesantren atau majelis taklim muridnya pada jadi, itu gurunya ikhlas. Ya, itu gurunya ikhlas. Jadi kalau kita ngaji itu bukan ngelihat pesantren, bukan ngelihat tempatnya besar, lengkap, bukan. Yang paling pokok adalah ikhlas. Syukur-syukur semuanya tempatnya besar, orangnya ikhlas. Jadi ikhlas yang paling pokok. Cari yang ikhlas. Cari yang ikhlas, yang enggak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan keridhaan Allah. Cari yang begitu. Kenapa? Entah tuh manfaat ilmunya. Ya, jadi akhirat bukan seperti dunia. Kalau dunia cari yang lengkap, sarana prasarana yang mentereleng, yang bagus, itu dunia. Tapi kalau akhirat enggak yang begitu. Akhirat yang diutamakan adalah yang ikhlas, akhirat gitu. Ya. Pokoknya kalau masalah duit udah dijamin sama Allah, jangan bingung. Ya. Kamu guru ngaji bingung sama duit, jangan bingung. Ntar Allah ganti. Kenapa ini? Ya. Liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Masya Allah. Ya, ngajar capek nggak kira-kira? Capek nggak kira-kira? Ya Allah, itu kata pengamat sekian ribu. Ya. Apa namanya itu? Ya di atak ini yang hilang tuh. Ya capek loh, karena capeknya itu habis tuh. Lebih capek daripada orang
tukang sindang kan capek tuh, maco lah apa itu ya. Tapi yang ngajar ngaji itu lebih capek. Tapi dia ikhlas, nggak mengharapkan bayaran, nggak mengharapkan uang, nggak. Adapun orang mau bagi itu terserah itu mah ya, ambil kayak begitu. Masya Allah. Ya. Pokoknya nikmat dah kalau kita ikhlas itu nikmat. Capek memang capek, tapi karena ngajar ngaji itu capek, tapi rata-rata para kiai itu puru-puru kiai ya, itu seneng ngajar tuh, jadi capeknya hilang. Masya, capeknya hilang. Ya. Kamu mau tahu tentang saya, tanya istri saya. Istri itu tanya Umi lah, tanya Umi. Istri itu paling tahu suaminya. Ya, istri itu paling tahu suaminya. Bagaimana kegiatan saya itu di kamar? Kutak. Ngapain aja saya tuh? Tanya tuh. Masya Allah. Jadi kalau mama saya lagi libur nggak ngajar atau itu bukan berarti nggak ngapain tuh. Ada yang lainnya. Di kerja yang lain. Kalau yang libur dulu ada yang lainnya. Ya, karena ngajar itu adalah kesukaan saya tuh, kesukaan ngaji, ngajar, kesukaan. Jadi ulama, para kiai itu ya capek ngajar karena ikhlas. Karena senang nih, ikhlas jadi senang tuh. Orang kalau ikhlas jadi senang, capeknya hilang. Capeknya hilang. Jadi nggak ada mengharapkan itu, nggak mengharapkan uang aja. Jangan ada pikiran yang jelek, jangan tuh. Kalau kiai nggak seperti kita. Kalau kita umumnya orang pikirannya duit, melulu kiai nggak semua begitu. Ya ada juga sih yang kiai yang begitu ya. Tapi nggak semua kiai-kiai yang benar-benar ngajarnya benar-benar itu nggak ada pikirannya tuh ya duit tuh kok nggak ada. Kenapa? Yakin ini, udah yakin dia. Oke mau kaya, itu udah dapat hasilnya, udah dibagi sama Allah. Ahsana ma kanu ya'malun. Kan udah janji sama Allah. Liyajziyahumullah ahsana ma kanu ya'malun. Lebih bagus. Beliau udah dapat tuh dari Allah, udah dikasih sama Allah. Makanya kata guru saya kalau masih ustadz belum kaya. Kalau udah kiai kaya udah. Untuk kiai udah masih miskin aja belum kaya, ya. Boleh jadi dia masih ustadz, belum jadi kiai. Orang yang kiai benar-benar kiai kaya. Coba kamu amatin. Yang benar-benar kiai, semua rata-ratanya. Kenapa? Udah dibalas sama Allah. Ahsana ma kanu ya'malun. Jadi jangan ragu kamu nih, ngajarin ngaji, jangan ragu. Ya, tapi jangan juga kamu cari duit di sini aja, bagus nih. Jadi bukan begitu. Kamu ngajar ngaji dalam rangka apa? Mengamalkan ilmu, sedekah ilmu gitu. Ya, saya juga dulu kayak masih kamu ya sama ya. Susah juga sama. Karena kata guru saya, kalau kamu ngaji enggak bakalan susah. Kenapa? Ini janji Allah. Enggak bakalan susah. Yang susah itu yang mana? Yang susah itu yang jauh dari Allah, yang pelit, susah itu. Walaupun duitnya banyak tapi pelit, susah itu. Gimana susah duitnya banyak? Hatinya yang susah. Kurang dan kurang, kurang dan kurang, kurang dan kurang, kemudian kurang. Semuanya kurang. Ya. Tapi orang yang yakin sama Allah,
Walaupun duitnya nggak banyak, kaya. Apa yang kaya? Hatinya. Namanya apa? Qanaah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa hazi makhsusatun bis saraya, maka ini ada dikhususkan dengan saraya. Ya, pasukan perang, ya. Makana li ahli Madinati, ya. Ini artinya apa? Ayat ini menunjuki atas bahwasanya wajib keluar bersama Rasul perang. Ya. Ya. Wajib tuh untuk orang mukmin yang tidak punya uzur. Ya. Dan juga ayat ini menunjukkan wajib satu kelompok berdiam. Tadi kan ada begitu ya. Berdiam, ya. Berdiam bersama Rasul apabila tidak keluar untuk jihad. Ya. Jadi ada yang keluar, memang ada yang tetap di situ, ya, untuk memperdalam ilmu dan terajarin, ya. Jadi menuntut ilmu ada yang disuruh keluar, ada yang di situ, ya. Konteksnya beda dengan, ya. Walati qablaha bina'i an takhallufin wa'idin fima idza kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang sebelumnya, ya, dengan larangan daripada ketinggalan, ya, seseorang pada apa yang apabila keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam bishawab.